Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama dengan M. Amir Siputra Sulung. Nah, jadi saya 3 hari yang lalu tidak membuat konten. Nah, jadi saya sekarang ingin membuat konten, yang mana konten tersebut itu masalah kitab, yakni Fathul Qoribil Mujib, yang mana saya ingin menjelaskan batal-batalnya wudhu itu apa saja. Nah, jadi kitab Fathul Qorib ini menerangkan kitab fikih yang praktis, semua pondok pesantren pasti mengetahuinya, yakni Fathul Qoribil Mujib. Kitab Fathul Qoribil Mujib ini bermadhab Imam Syafi'i yang disusun oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Nah, kitab Fathul Qorib ini merupakan syarah atau penjelasan dari kitab yang dikarang oleh Al-Qodhi Abu Suja, atau yang nama lainnya yaitu Al-Ghayah wa At-Taqrib. Nah, jadi saya ingin membacanya dalam lafaz faslun walladzi yungkidu, dan maknanya, keterangannya, penjelasannya. Dan jadi apabila bacaan saya ada yang gak sesuai menurut ilmu nahwu wa sorfiyah, ya mohon komen di bawah ini. Bukan hanya dalam segi bacaannya, ya keterangannya, contohnya juga. Ya langsung biar gak lama-lama. Qolal musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun walladzi yungkidu al-wudu'ah sittatu asya'ah ma kharaja minas sabilaini. Nah, jadi fasal ini akan menerangkan batal-batalnya wudhu itu ada berapa? Sittatu asya, yaitu ada 6. Di antaranya apa? Ma kharaja minas sabilaini, yaitu sesuatu yang keluar dari sabila ini. Yang dinamakan sabila ini itu antara dubur dan dubur. Nah, itu antara belakang dan depan. Nah, jadi apabila kamu mempunyai wudhu, misalnya ya kayak kentut atau keluar kencing, pokoknya yang keluar dari minas sabila ini, nah itu bisa membatalkan wudhu, baik dari kubul atau dubur. Ya contohnya ya banyak, ya bisa jadi kentut atau keluar kencing, pokoknya yang keluar lah. Yang selanjutnya wan naumu ala khairi hayatin al mutamakkini, yakni yang bisa membatalkan wudhu itu tidur ala khairi hayatil mutamakkini. Maksudnya bagaimana? Tidur yang mana tidur itu ya nama lainnya itu pantatnya itu terbuka. Ya kalau tidur biasa yang enggak membatalkan wudhu itu contohnya duduk tegak, badan tegak. Nah, itu pas tertidur, pokoknya pantat itu gak sampai mengangkat. Nah, itu tidak membatalkan wudhu. Apabila mengangkat walaupun sedikit, itu bisa membatalkan wudhu. Itu yang dinamakan ala khairatil mutamakkini. Yang selanjutnya wazawalul akli, yang bisa membatalkan wudhu itu hilangnya akal. Kok bisa hilang akalnya? Disebabkan apa? Nabi sukrin au marodin. Hilangnya akal itu bisa jadi disebabkan mabuk atau sakit. Nah, contohnya apabila ya kalau mabuk pas hilang ingatan, ataupun dalam keadaan sakit, ya pokoknya sakit yang mana sakit tersebut itu gak ingat ke siapa-siapa, itu bisa membatalkan wudhu. Kalau misalnya mabuk pas ingat, nah itu gak ada istilahnya kalau mabuk itu pasti gak ingat. Pas selanjutnya walum surrojuli al mar'ata al ajnabiyatah min khairi hailin. Nah, yang selanjutnya itu menyentuh orang perempuan, orang laki-laki menyentuh orang perempuan yang bukan muhrim.
Walaupun sebaliknya ya, kalau laki-laki menyentuh perempuan itu batal, sebaliknya kalau perempuan menyentuh laki-laki itu batal. Nah, yang bukan muhrim, kalau yang muhrim itu gak batal, contohnya ya saya pribadi kan laki, yang gak batal menyentuh orang tua perempuan, gak batal. Pas bibi gak batal, pas mbah gak batal, pas mbah, pokoknya yang bernasab, pokoknya yang muhrim yaitu gak batal. Yang kalau bukan muhrim ya jelas batal ya. Contohnya yang bukan muhrim ya kayak sepupu, pas dua pupu itu ya batal, karena itu termasuk al ajnabi ya tah. Min khairi hailin, meskipun menggunakan hail, maksudnya tanpa hail itu ya pokoknya menggunakan penghalang atau tidak, kalau menyentuh perempuan yang bukan muhrim itu tetap batal. Maksudnya penghalang bagaimana ya, contohnya pakai sapu tangan, tangannya pas menyentuh orang perempuan itu bisa membatalkan. Pas selanjutnya wa mashu farjil adami bibatinil kaffi. Nah, yaitu menyentuh farjinya anak Adam dengan menggunakan telapak tangan. Nah, itu hukumnya batal. Pokoknya ya kan gak ada gunanya. Yaitu kan pokoknya kalau contohnya ya, kalau kamu menyentuh farjinya farji perempuan atau laki-laki itu hukumnya batal, karena kan tersebut itu kok bisa batal, sebabnya apa, kan itu termasuk jalan keluarnya dari kotor, yakni berhubungan di depan sabila ini. Pas selanjutnya wa mashu hilqatin duburi alal jadidi ya, yaitu menyentuh dubur, belakang duburnya itu batal, yaitu menurut kaul jadid. Ya kalau menurut kaul kodim itu gak batal. Perbedaan kaul jadid, kaul kodim itu apa? Kodim yaitu adalah pendapat Imam Syafi'i saat beliau itu berada di Irak sebelum beliau pindah ke Mesir. Kalau kaul jadid adalah pendapat Imam Syafi'i saat beliau berada di Mesir. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan pendapat-pendapat yang dikeluarkan Imam Syafi'i. Kalau sekarang itu ya menggunakan kaul jadid, yakni yang baru. Kalau kaul kodim itu jangan digunakan karena itu sudah lampau. Ya, itu makna dari kaul jadid dan kaul kodim. Nah, jadi kalau menyentuh dubur itu kalau menurut kaul jadid itu hukumnya batal. Kalau menurut kaul kodim yang lampau itu tidak batal. Nah, jadi itulah apa itu yang bisa merusak terhadap wudhu itu ya ada 6, di antaranya ya barusan yang saya terangkan. Nah, jadi apabila kalau antum misalnya itu punya wudhu pas batal itu gak keluar dari pengertian di kitab Fathul Qorib gitu. Kalau tidur ya biasa, berarti termasuk kan di dalam kitab Fathul Qorib. Kalau lupa ya bagaimana, kan ada di kitab Fathul Qorib. Nah, jadi sekian dari bacaan saya, yakni Fathul Qorib. Apabila ada kesalahan dalam segi bacaannya, baik dalam ilmu nahwu wa sarfiyah ya tolong di komen dan keterangannya. Nah, jadi sekian dari kami dan jangan lupa subscribe, like, and share. Akhirul minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.